Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan memenuhi permintaan dari beberapa viewer bahwa kita akan membuat satu perbandingan dua radio waterproof yang saat ini hadir di hadapan kita semua ya. Ada beberapa radio waterproof, tapi kelihatannya dua yang memang terlihat saat ini cukup baik ya. Nah, dari dua itu kita akan membuat komparasinya. Kita akan coba tes sejauh mana dua radio itu dapat bisa memenuhi kebutuhan Anda gitu ya. Oke. Jadi di sini ada dua dos radio. Yang pertama ini ada Redal UV99 Plus ya. Ini mungkin Anda bisa lihat ya. Redal UV99 Plus. Kemudian yang kedua ada Wearcom. Nah, ini pendatang baru Wearcom WR88 Plus 10 watt juga. Nah, dua radio ini nanti kita lihat semuanya tulisannya 10 watt. Apakah dua-duanya 10 watt apa enggak? Itu nanti Anda bisa lihat dari review saya. Kemudian nanti kita akan tes kualitas audio dari mikrofonnya juga seperti apa. Nanti kita akan coba tes. Kemudian fitur-fitur apa saja yang diberikan oleh radio ini juga nanti akan kita coba perlihatkan kepada Anda semuanya. Sehingga clear ya, dua radio ini mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga Anda bisa memilihnya atau mungkin bahkan menjadi satu unggulan radio yang paling Anda sukai di antara keduanya. Nanti akan kita coba compare Wearcom vs Redal. Dua-duanya spesifikasinya 10 watt. Mulai kita coba buka satu persatu boxnya dan kita tes ya. Yang pertama, karena ini pendatang lama, pendatang baru, bukan pendatang lama, pendatang baru. Ini radio yang pertama, kita akan coba yang terdahulu. Yang pertama, kita akan coba Redal dulu ya. Kita akan coba Redal dulu. Setelah itu kita buka Wearcom. Sama-sama kita jejerin nanti. Tapi belum kita tes, kita buka aja dulu. Nanti kita akan jejerin sama-sama. Oke? Kita sama-sama unboxing untuk Redal dan Wearcomnya. Satu persatu. Lupa, ada yang lupa, nanti saya diprotes. Kita minum kopi dulu, dan sekali lagi jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Kita minum kopi hitam dulu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Lupa lagi tadi, sudah nyebut tapi lupa ngomong. Oke, alhamdulillah kita sudah minum kopinya, supaya langsung aja kita review supaya Anda teman-teman semua bisa jelas siapa yang terbaik di antara dua radio waterproof ini ya. Kalau kemarin saya bikin komparasinya itu bukan dengan radio waterproof, sekarang sama-sama radio waterproof ya. Kita akan coba lihat keunggulan di antara dua radio ini. Kita sudah berada di depan dua radio. Jadi ini yang sebelah kanan saya ini adalah Wearcom WR88 Plus 10 watt. Nih, tertulisnya 10 watt ya. Tapi ini saya ambil yang biasa, yang Army, supaya tidak terlalu lebih lah fiturnya. Kalau ambil yang hitam nanti fiturnya udah kelebihan. Kita ambil yang biasa dulu aja ya, supaya bisa Anda lihat nanti seperti apa ya kelebihannya. Kemudian di sebelah kiri kita di sini ada Redal. Ini radio yang sudah cukup lama sebenarnya ya. Jangan nggak terlalu lama juga ya, masih di tahun 2021 ini juga masih bagus lah. Redal di sini UV99 Plus ya. Oke, kita buka aja Redal ya. Kalau di sebelah Wearcom kita buka aja Redal dulu, supaya nanti Anda bisa lihat seperti apa ini radionya.
Dulu saya pernah review ya, radio ini udah pernah saya review sebenarnya. Ini terpaksa harus kita datangkan radial baru lagi nih. Nah, kita datangkan radial baru karena permintaan ya, mau di tes ini dua radio nih. Jadi sekalian review singkat ya, ini ada user manualnya seperti ini, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia. Jadi Anda yang nggak bisa bahasa Inggris ya udah bisa buka ini pakai bahasa Indonesia. Di dalamnya itu seperti biasa ada desktop charging, ada adapter, ada antena, ada radionya. Kita langsung buka aja radionya. Karena ini review singkat, karena udah pernah di review, nanti bisa lihat aja di review saya sebelumnya untuk Redal UV99 Plus ya. Kita tidak perlu review semuanya lagi. Nah, kita hanya mereview perbandingan saja nih dua radio dengan kekuatannya seperti apa. Oke, kita tutup. Antena juga nggak perlu saya review ulang karena antenanya juga sudah ada di review saya sebelumnya, jadi nggak perlu ya. Oke. Jadi ini Redal ya. Sekarang kita unboxing lagi untuk yang Wearcom ya. Kita buka yang Wearcom WR88 Plus. Kita buka di sini tertulis 10 watt. Kemudian di sini Army dan di sini ada tulisannya JT Japan Technology ya, mungkin R&D-nya Jepang ini ataupun teknologinya ya seperti radio Jepang lah. Itu IPv66 nanti akhir ya. Oke, kita buka aja. Ini juga udah saya review dan seperti biasa ada user manual. Di sini nggak panjang-panjang ya, ada kartu garansi sama dengan tadi juga Redal. Ada desktop, kemudian ada adapter, ada antena. Ini baterainya, kita keluarin aja. Untuk reviewnya ada di reviewnya Wearcom, sudah saya pernah review, jadi nggak perlu kita review panjang lebar karena radio ini ada banyak reviewnya ya. Jadi Anda bisa lihat aja di video saya sebelumnya untuk review Wearcom WR88 Plus yang Army. Ada juga yang black ya. Jadi ada black, ada Army ya. Oke, kita tinggalkan dosnya. Sekarang ada di hadapan Anda dua radio nih. Ya. Kalau untuk dari belakang ya, kita lihat dari belakang. Kalau untuk dimensi, dari dimensinya aja di sini radio panjang banget ya. Dimensinya radio panjang, kemudian di sini spesifikasinya untuk ke radial itu 10 watt juga ya, 10 watt. Ini juga 10 watt dual band. Oke. Ini made in China, ini juga ini enggak ditulis made in China, tapi made in China juga ya, sama. Oke, kalau di Wearcom tetap tertulis di sini IP68 ya di casing radionya seperti itu. Kemudian kita coba lihat baterainya. Nah, kalau ditimbang ya, ditimbang begini ya, ditimbang dengan tangan begini, baterainya masih lebih berat punyanya Wearcom ya, masih lebih berat punyanya Wearcom dibandingkan Redal. Namun secara kapasitas tertulis ya, ini kapasitas tertulis, jadi kapasitas tertulis itu boleh-boleh aja, tapi kan kita nanti lihat seperti apa keunggulannya nanti setelah dipakai gitu ya. Di sini untuk Redal 4800, tapi kalau saya lihat dari ketebalan radio baterainya ini masih lebih tebal jauh punyanya Wearcom ya. Tapi di sini dia lebih panjang dikit gitu, panjangnya dikit aja tapi ya. Tapi di sini peningkatannya jauh banget, 4800, di sini hanya 3600 ya. Oke, kita tinggalkan untuk baterainya. Jadi baterainya ini lebih besar sedikit, ini agak kecil. Namun itu tidak menjamin karena kemarin saya udah coba untuk yang Fastcom itu 4000 sama ini 2 kali lebih tahan, malah 3 kalinya lebih tahan lama ya untuk Wearcom ini, untuk ketahanan baterainya ya, lama banget tahannya. Oke, Wearcom seperti ini masuknya, langsung ngelock ya.
Nah, kalau yang Redel, dia cara masukin baterainya seperti ini, dorong, terus ditarik ke samping untuk ngelock ya, tarik ke samping untuk ngelock sehingga nggak bisa ditarik, nggak bisa dibuka. Nah, seperti itu ya. Dia ada gripnya. Kalau Wercom nggak ada, tapi karena ini kasar, maksudnya ini nggak licin, sehingga tetap aja enak gripnya ya. Oke, kemudian ada sesuatu yang berbeda di antara kedua radio ini ya. Kalau ininya sama, ini potensinya juga sama, ini on off ya seperti ini ya. Ya, itu ya. Oke. Kalau secara booting memang Redel lebih cepat ya, langsung hidup gitu. Tapi secara tampilan warna Wercom lebih gimana ya? Ada warnanya gitu ya, lebih berwarna, lebih berirama gitu. Kalau saya sebut lebih berirama karena warna itu juga merupakan satu sentuhan ya, satu sentuhan yang membuat kita nyaman untuk melihatnya ya. Oke, itu dia keunggulan dari Wercom, layarnya color. Sementara untuk Redel dia biasa saja ya, dot matrix seperti biasa, namun dia besar tulisannya ya. Kalau Wercom meskipun seperti ini tapi dia jelas gitu, kelihatan jelas. Kemudian di sini juga ada bar untuk volumenya ya, untuk volumenya ya. Sorry ini karena kameranya, kalau untuk kita melihat WR88 Plus ini dia seperti itu ya, terlalu terang ya, nggak bisa dikecilin. Oke, perbedaannya lagi, ini Redel punya 4 tombol atas bawah, namun untuk yang atas bawah ini untuk up down frekuensi aja ya. Kalau ini di Wercom juga sama, untuk atas bawah kiri kanan ini untuk menaikkan atau menurunkan frekuensi. Tapi kalau untuk atas bawahnya dia menggunakan exit ya. Kalau di Wercom menggunakan exit, dia akan pindah atas ke bawah ya. Kalau ini AB ya, AB ini exit seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah bongkar untuk kualitas layar ya, jelas layarnya Wercom lebih berwarna ya. Kemudian untuk tampilan desain PTT-nya sih memang Redel oke lah ya, desain tombol-tombolnya dan PTT-nya oke lah. Cuman ada cumannya nih, terlalu mepet ya. Ini saya lihat ini mepet banget. Untuk Redel ini putaran ini terlalu mepet, dan kalau Wercom ini masih lebih ada space-nya. Nanti coba perhatikan ya, ketika kita masang konektor nih, Anda perhatikan ketika kita masang konektor ini sudah mepet banget dengan rotary dial dari Redel. Sementara kalau untuk di Wercom kita masang ini ya, di atasnya masih ada ya, meskipun di bawahnya sama, tapi di atasnya ini masih luas ya. Kalau ini tadi kesentuh dengan rotary-nya yang cukup tinggi, sehingga dia konektornya agak sedikit mepet begitu ya, dengan tombol knob rotary ini. Dan kalau misalnya dipendekin juga akan terlalu nggak bisa juga, harus ini lebih pendek lagi ya. Jadi ini harus dirubah nih. Kalau saya sih ini terlalu mepet semuanya gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk kelegaan untuk masang konektor di Wercom lebih oke lah ya. Tapi kalau untuk desain tombol sama PTT Redel cukup kelihatan keren lah. Nah, satu lagi, kalau untuk di jack ya, untuk di jack mikrofon sama jack speaker atau jack headphone itu sama-sama menggunakan baut di sini karena dia waterproof ya.
jadi harus dibuka seperti itu. Apakah kalau Redel enggak ya? Bisa dibuka. Oh, Redel bisa ya dibuka langsung begini ya. Nah, ini yang bahaya kalau sering dibuka langsung bisa dibuka begini, ini yang bahaya ya. Kalau ini nggak bisa, dia harus dibuka bautnya dulu baru dilepas ya. Dan ini plastik. Nah, ini plastik. Dalamnya ada karet. Ini plastik tapi dalamnya ada karet. Kalau ini karet. Kelemahannya karet ini kelamaan bisa rapuh ya, bisa rapuh itu. Jadi kalau secara konstruksi untuk perlindungan untuk waterproof, saya masih lebih milih ke Wearcom ya, karena dia di sini plastik, ini karet, masih karet ya. Kemudian kalau tombolnya sama-sama empuk ya untuk PTT-nya. Kemudian untuk tombol keypad-nya ini, nah tombol keypad-nya ini saya lebih senang ke Wearcom ya. Ini lebih empuk ya, terasa empuk sekali untuk tombol-tombolnya. Meskipun ini Redel lebih besar, kelihatan lebih besar, tapi tombol dari Wearcom ini lebih soft, lebih enak dipencet ya. Itu keunggulannya untuk tombol. Kemudian satu lagi, untuk di keunggulan dari Wearcom ini ada dual PTT. Nah, dual PTT, PTT atas, PTT bawah ya, PTT atas, PTT bawah. Ini untuk Wearcom. Kalau di Redel nggak ada, cuma satu PTT-nya, jadi Anda harus pindahin A atau B ya, A atau B untuk pindah PTT. Kalau di Wearcom nggak perlu, tinggal Anda pilih layar yang mana, yang mau misalnya di atas ini, maka kita ke atas atau ke bawah ya, yang bawah kita mau pencet PTT-nya. Nah, disinilah ada satu yang mungkin Anda bisa lihat ya, ini sama-sama on ya, ini sama-sama on, dan saya yakin banget ya, saya yakin sekali kalau Wearcom ini lebih irit baterainya. Kenapa? Anda lihat secara jelas, ini sama-sama on nih. Anda bisa perhatikan kalau dia sama-sama on. Nah, ketika sama-sama on dia standby, Redel masih menampilkan LCD-nya, masih menampilkan layar LCD, sementara Wearcom enggak, betul-betul dia langsung shutdown gitu ya. Tapi dia standby ketika kita pindah, ini langsung layarnya hidup. Ya, langsung layarnya hidup. Dia bergeser-geser langsung hidup. Kita diamkan, dia langsung mati lagi, dia shut off lagi untuk menghemat baterainya. Makanya kalau di Wearcom ini baterainya irit banget ya, bener-bener irit, karena dia betul-betul bisa menghemat semuanya gitu, untuk tampilannya, untuk apanya gitu ya. Nah, sekarang kita akan nguji kualitas suara dari vokal kedua radio ini. Kalau untuk penerimaannya untuk radio sama-sama bagus ya, untuk Redel sama Wearcom sama-sama bagus. Tinggal kita audionya. Kita sudah siap untuk mendengarkan kualitas vokal dari kedua radio ini. Saya akan mulai dulu dari Redel ya. Ini frekuensinya sama di 145.558 kosong. Kita akan coba untuk Redel dulu. 123.321 ini kita coba Redel. Ini Redel. Kita ulang lagi 123.321, ini kita coba untuk kualitas audio dari Redel, vokal dari Redel. 123.321 kita coba, ini kualitas dari Wearcom ya. Kita coba Wearcom, kita kecilkan. Wearcom cukup kencang suaranya, treble ya, kencang. Kita kecilkan segini. Ini kualitas dari Wearcom WR88 Plus. Ini kualitas dari Redel UV99 Plus. Ini Redel dari Wearcom WR88. Ini Redel, sekali lagi Redel. Ini Wearcom, ini Wearcom.
Oke, secara kekerasan suara ini hampir sama dua-duanya ya, hampir sama. Kalau Redel cenderung ke low, kalau Warecom cenderung ke middle high ya, ke middle high. Dan kalau kekerasan suaranya lebih keras itu lebih peka itu di Warecom ya. Sementara kalau Redel meskipun dia keras, dia tidak terlalu peka untuk mic-nya, sehingga harus lebih dekat ya. Kalau Warecom tidak perlu karena dia lebih peka gitu ya. Nah itu bedanya di situ. Tapi kalau kualitas kekencangan suaranya hampir sama ya. Ibaratnya kalau di Warecom ini 100 ya, di Redel ini sekitar 90 ya, hanya 10% bedanya. Jadi lebih kencang Warecom, tapi bedanya tipis gitu ya, nggak ada masalah. Oke, itu jadi tadi sudah kita coba semua. Kalau baterai, saya yakin ini Warecom lebih awet ya, yakin sekali Warecom lebih awet karena dari fasilitas yang sudah dilihat ini seperti ini, dia standby-nya aja udah mati semua ya, nggak hidup sama sekali. Kalau Redel masih hidup ya. Oke, itu dia. Sekarang ini adalah pengujian yang sangat-sangat krusial ya, atau sangat-sangat yang menjadi apa namanya, kalau di 10 watt yang menjadi kriteria utama ya, kriteria utama radio 10 watt yaitu powernya gitu ya. Powernya apakah itu sesuai dengan ekspektasi kita apa enggak itu ya. Kalau kita punya radio kemudian tidak sesuai ekspektasi kita, kan kadang-kadang wah ini katanya 10 watt tapi kok enggak ya. Oke, kira-kira mana duluan ya teman-teman, kita mau coba. Kira-kira mana duluan? Sebaiknya Redel duluan ya, supaya kita tahu Redel itu berapa. Dulu kan sudah pernah saya review apakah ini radionya baru, ini sama dengan yang dulu ya, kalau atau tidak gitu. Ini udah saya cas full seharian, jadi saya cas full. Ini juga sudah dicas full, dua-duanya sudah dicas full. Oke, ini konektornya masih baru ya teman-teman, ini baru, nih masih mengkilat banget. Saya pasang di Redel supaya nanti tidak ada nanti konektornya lama, apanya lama gitu, enggak. Ini kita coba ya pasang, kita pasang ya. Oke, kita siap tes power dan penunjuk powernya akan saya naikkan sedikit supaya kelihatan jelas di layar Anda semua. Oke, ini sekarang saya ambil frekuensi yang sama di pengujian tadi. Saya ke high power langsung karena ini adalah pengujian radio 10 watt ya. Jadi ini sudah high. Kita langsung aja sekarang di VHF. Kita lihat, kita skala 20 watt, kita lihat high-nya berapa. Sekali lagi supaya Anda fokus melihatnya, kita lihat untuk Redel berapa di sini. UV 99 plus. Ya. Anda lihat di situ 7,5 watt. Ya, 7,5 watt. Hampir 8 watt ya. Hampir 8 watt. 7,5 watt. Kalau dulu pernah saya review itu Redel yang saya pertama coba itu 9 watt. Kalau ini malah lebih kurang lagi, Redel yang baru 7,5 watt. Seperti itu ya. Oke, nggak ada masalah. Sekarang kita coba di UHF-nya langsung 435.000. Ini UHF langsung di high power. Kita akan coba lihat kalau UHF-nya high power berapa untuk Redel UV99 plus. Kita lihat 5 watt ya, 5 watt lebih sedikit. Sekali lagi kita lihat UV99 plus Redel untuk di UHF nya 5 watt. Jadi ini spesifikasi 10 watt. Kita dapat radio hanya 7 watt setengah, atau kita bulatkan aja 8 ya, 8 watt untuk di VHF, 5 watt untuk di UHF. Ini untuk Redel UV99 plus yang katanya 10 watt. Oke, kita tinggalkan untuk
Redel ini saya nggak matikan videonya supaya real bahwa ini tidak direkayasa, langsung kita tes ya. Dan ini langsung saya, mana konektornya tadi, nah udahlah nggak apa-apa, konektornya kita lepas lagi ya dari sini supaya sama konektornya. Nanti kalau diganti konektor nanti pengaruh konektornya. Nah ini kita pakai konektor yang habis dipasang di Redel. Kita akan coba ya, apakah Wearcom bisa menjaga reputasinya untuk radio 10 watt. Oke, kita lihat sekarang di sini di frekuensi yang sama 145580. Kita setting powernya ke high power. Nah ini kita setting ke high. Oke, sukses, keluar. Nah ini sudah ada tanda high power di sini. Kita lihat untuk di VHF, kita lihat ya, saya transmit. Anda simak baik-baik untuk Wearcom WR88 Plus. 10 watt lebih, 10 watt lebih sedikit. Kita lihat sekali lagi VHF ya, 10 watt lah, anggap aja 10 watt udah VHF ya. Oke, kita tinggalkan VHF. Sekarang saya akan coba di UHF nya 435000 ya. Ingat sekali lagi tadi VHF nya 10 watt, UHF nya apakah dia masih menjaga reputasinya di UHF nya. Kita lihat masih teman-teman 10 watt. Anda lihat sekali lagi 10 watt ya. Oke, kita ulangi supaya Anda percaya bahwa ini tetap 10 watt. Kita masukkan ke VHF lagi 10 watt. Jadi VHF UHF nya 10 watt untuk Wearcom WR88 Plus. Jadi Anda sudah bisa tahu radio mana yang terkuat untuk 10 wattnya ya, antara Wearcom dan Redel UV99 Plus. Nah kalau untuk receive-nya ini saya lagi menunggu untuk teman kita yang mencoba untuk bisa memonitor saya. Oh ini yang konektor baru, biar aja di Redel ya, kita pakai konektor lama aja. Nah, ini radio baru, ini juga baru, tapi kan kita lebih baik pasangkan di sini aja yang lama, nggak apa-apa. Oke, saya akan menghubungi teman saya untuk kita membuktikan resip antara dua radio ini seperti apa. Panjalan saya apa tidak, Pak Pri, ganti? Nggak pengaruh. Yang kita itu yang kita dulu paling kuat yang tadi demikian. Ini agak turun informasinya. Kalau pancarannya di resiko saya begitu apa ini infonya YC itu ya doang. Oh biasa Pak Pri. Tunggu saya cek wattnya dulu Pak Pri ya, saya cek wattnya karena Redel sama Wearcom ini saya cek wattnya. Nanti Pak Pri tetap menerima ya, sebentar. Kita coba cek wattnya ya. Karena kalau yang Redel ini kan tadi bagus diterima Pak Pri, tapi sama-sama resipnya bagus. Kita kan mencoba resipnya ya. Kalau power itu sih nggak ada masalah. Oh iya benar, Redel powernya 5 watt saudara-saudara. Jadi Redel powernya 5 watt. Sementara kalau untuk yang Wearcom ini powernya 2 watt mancar ke Pak Pri. Oke Pak Pri, saya Pak Pri. Jadi ini radio yang ini powernya 5 watt. Kalau yang tadi 2 watt gitu Pak Pri. Jadi saya kembalikan yang radio yang pertama ini 5 watt. Kalau yang tadi 2 watt Pak Pri ganti. Yang ini gede, yang ini ganti. Ya yang gede ini kan wattnya gede Pak Pri. Kalau yang tadi cuma 2 watt nanti. Ya, yang ini suaranya jelas. Ya, berarti pengaruh ya. Bisa nampak. Kita pending, YC itu YC jika modulasinya juga di karena voltnya lebih besar kan sih? Biasa Pak Pri. Biasa. Oh, kalau coba saya kasih wattnya sama ya Pak Pri ya. Saya kasih sama wattnya Pak Pri, nanti bisa dengar bagus yang mana suaranya ya. Sebentar Pak Pri ya. Jadi kalau resip sama-sama bagus. Sekarang kita akan coba sama-sama power tak gedein ya.
Jadi untuk yang Redel ini akan saya naikin menjadi high power. Kemudian yang Welcome ini juga kita akan naikin ke high power, sama-sama high power. Nanti apa yang terjadi? Kalau tadi low-nya jelas Welcome kalah ya. Low-nya Welcome hanya 2 watt, sementara Redel 5 watt. Kita akan coba. Ini radio pertama, kita coba Redel dulu. Yankee berapa tuh? Victor Sierra Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Monitor Babri. Masih tapi ada sedikit noise sedikit dibanding yang tadi ada noise-nya sedikit. Yang kita itu yang India Zulu, yang di Bravo itu Victor Sierra. Geosel ini masih radio yang tadi Babri, radio yang pertama. Oke, ada noise-nya begitu ganti. Yang terakhir ada noise mungkin ya karena udara agak kita ada noise sedikit tapi tidak mengganggu berarti. Oke, Kiasel, saya akan ganti radio yang kedua, Pak Bri ya. Pak Bri dengarkan di situ sebentar. Kita ganti menggunakan Welcome BR88 Plus. Nah, oke, Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee? Yankee Charlie itu Yankee India Zulu gimana ini ganti? Oh, ini bisa nembus noise-nya. Lebih kencang yang ini noise-nya hapus itu ganti. Kiasel Pak Bri. Jadi sama-sama high power, menang yang radio kedua ganti. Betul, modulasinya juga lebih mantap ganti. Modulasi mantap dari hadir. Oke, Kiasel Pak Bri. Jadi modulasi mantap, kemudian receive-nya juga di sana juga lebih besar begitu ganti. Iya betul. Ini yang terakhir ini noise-nya juga langsung hilang. Demikian ganti. Oke, terima kasih Pak Bri sudah merespon begitu Pak Bri. Terima kasih. Kalau begitu saya standby lagi dan terima kasih gitu Pak Bri. Yang berapa tuh kita sering yang cari itu yang Zulu 7 Bri. Oke, sampai jumpa lagi 7 Bri. Oke, seperti itu teman-teman dari pengujian kita tadi untuk ke Redel sama Welcome WR88 Plus. Jadi ketika saya memakai low power ya, saya pakai low power itu Redel lebih unggul karena Redel low powernya 5 watt. Sementara untuk Welcome WR88 Plus ini low powernya dia hanya 2 watt saja. Tapi ketika kita memakai sama-sama high power ya, sama-sama pakai high power nih, Welcome jauh lebih unggul ya. Welcome jauh lebih unggul sesuai dengan uji coba kita tadi bahwa Welcome memang powernya lebih besar dari kedua radio ini ya. Ini saya squeal, saya set berapa ya, bentar. Squeal 1. Kemudian di Redel juga squealnya saya coba set 1 ya. Squealnya 1 ya. 1, oke. Kita akan lihat apakah yang ini bisa kedengaran lawan bicaranya. Kalau yang sekarang YL ngomong kan kenceng ya, kita akan coba lihat ya. Kalau dengan Redel apa bisa memonitor suara yang lawannya? Kita dengarkan baik-baik. Kita uji tes RX-nya ya. Kalau tadi dengan Pak Pri kan nggak kelihatan ya, tapi ini kelihatan banget. Nih, lawan bicara nggak kedengaran. Ini lawan bicaranya kedengaran di sini ya. Tuh. Lawan bicaranya bisa terdengar di sini. Artinya RX dari Welcome WR88 Plus lebih oke ya. Saya menggunakan antena Basoka. Ya, sekali lagi Anda bisa dengarkan percakapan mereka berdua. Bisa terdengar di Redel, di Welcome. Kita coba di Redel apakah bisa terdengar percakapan antara keduanya, atau salah satu saja yang bisa terdengar. Ya. Jadi lawan bicaranya nggak kedengaran ya, sama sekali nggak kedengaran. Ya. Jadi hanya bicara sendiri. Kita balik lagi ke Welcome. Apakah tetap bisa mendengarkan yang lainnya? Bisa ya. Lawan bicaranya kecil tapi bisa terdengar.
Oke, itu dia untuk RX dari Redel dan Wercom. Sudah kita uji bersama-sama, kita tes. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Anda sudah mengikuti review saya mengenai Wercom vs Redel ya. Jadi ada permintaan pingin dua-duanya di compare antara Wercom sama Redel seperti apa gitu ya. Oke, setelah melalui banyak pengujian tadi kita coba. Tadi Pak Pri menggunakan antena luar, menggunakan Bofeng, pakai low power, mungkin low powernya Bofeng sekitar 1 watt. Dua-dua radio ini masih bisa mendengar ya. Tapi ketika kita coba tes transmitnya, Wercom lebih kencang, lebih kuat ya, dengan power high. Kalau power low jelas, karena Wercom power low-nya hanya 2 watt, sementara ini 5 watt. Ketika dinaikkan ke high, ini signifikan sekali menjadi 10 watt, ini naik hanya 7,5 watt atau 8 watt. Jadi kesimpulannya, kekuatan TX-nya menang di Wercom. Kemudian receive ya. Receive, ketika tadi kita coba tes lagi receive dengan station yang lain, yang kita coba cari station yang kecil ya. Kalau Pak Pri kan deket ya. Ini kebetulan tadi ada station yang kecil, bisa terdengar dengan jelas di Wercom. Sekali lagi, RX-nya bisa terdengar jelas di Wercom, dan yang ini nggak bisa dengar di Redel, nggak bisa dengar. Dan ini tanpa rekayasa, karena tadi kebetulan kita dengerin QSO orang lain di frekuensi yang sama ya. Kalau mungkin Pak Pri kita bisa janjian dulu QSO di mana ya, atau di mana. Tapi ini benar-benar tadi ada yang lagi ber-QSO dan kita coba receive, ternyata di Redel nggak bisa nge-receive lawan bicaranya. Sementara untuk di Wercom percakapannya utuh, 2 orang berkomunikasi, percakapannya utuh tanpa ada yang terpotong untuk kita bisa receive. Jadi untuk TX sudah oke di Wercom, kemudian receive-nya juga oke, apalagi ya. Jadi kalau Anda yang penasaran dengan Wercom, kita sudah buktikan ya, Wercom dan Redel ini kita sudah sandingkan sesama radio waterproof ya. Sesama radio waterproof yang Anda lihat saat ini, yang saya review, Anda bisa mulai mempertimbangkan. Kalau memang saya mengatakan Wercom itu lebih baik, ternyata masih ada yang meragukan dan katanya minta coba di tes dengan Redel, saya sudah melakukan pengujian. Sekarang Anda bisa tahu jawabannya. Ternyata memang apa yang saya katakan itu saya tidak membuat-buatnya, karena sesuai dengan pengujian yang ada ya. Itu aja sekali lagi dari saya. Terima kasih. Semuanya menjadi pilihan Anda untuk membeli sebuah radio. Saya hanya bisa mereview, membuktikannya apakah itu benar atau tidak. Setelah hasil tesnya saya sampaikan kepada Anda, tinggal Anda yang menentukan. Oke? Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like and share, subscribe, dan komen yang positif di channel ini. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton video saya. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri. Bye-bye.